Kalau Oten mengucapkan salam, gimana? Nggak boleh. Kata siapa? 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11 baca. Kalau kita bertamu kita harus beri salam. Nggak bisa Lebih justru dahulu kamu. memberikan salam. Dengerin pakai data, pakai data. Assalamualaikum. Pakai data Shalom. dulu. Diam, pakai data dulu kita. Nah, baca ini apa ini? Baca Jikalau coba. seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Bawahnya lagi masih ada. Memangnya kamu bertamu di rumah diam dulu, saya? diam Saya dulu. justru bertamu, harus menghormati. Gitu. Kamu itu dari dulu kau itu. Peri. Nah, bawahnya lagi. Apa resikonya kalau mengucapkan salam? Oke. Nomor 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, jadi Kristen kalau mengucapkan salam perbuatan jahat. Nah, kau mau dikatakan jahat. Nah. Oke, lanjut jiwa baru sama mana tali lanjut. Edukasi dia. Oke, Yesus tadi rasul ya. Rasul. Iya. Ya, ini Yesus rasul ini. Dia dipilih siapa? Dia dipilih Tuhan yang mana lagi? Tuhan yang mana? Bagaimana? Ini katanya tadi rasul itu kan orang yang diutus Tuhan, orang yang dipilih Tuhan. Nah, ini ternyata yang rasul itu Yesus. Pertanyaannya adalah jiwa baru, bisa nggak rasul menjadi Tuhan? Gini, Yesus itu kan kodratnya itu bukan. Saya tanya bukan kodratnya, bisa nggak rasul menjadi Tuhan? Bisa, kenapa tidak bisa? Buset, rasul menjadi Tuhan, bisa. Siapa yang menjadikan Tuhan itu rasul? Dia jadi binatang, dia bisa jadi hewan, bisa apa saja. Buset dah. Jadi Hancur, binatang. hancur. Lanjut Bang Handi. Dia sebagai Kelas Tuhan berat itu ini. kan bisa aja. Kenapa cuma jadi rasul nggak bisa? Jadi rasul bisa menjadi Tuhan ya? Kalau Yesus statusnya sebagai Yesus ya bisa aja. Kalau rasul Bisa. kalau Rasul Paulus jadi Tuhan nggak bisa. Katanya Bisa tadi jadi bisa. Bisa jadi binatang juga tuh loh tadi tuh loh. Aduh. Ya kalau Tuhan bisa. Bisa nggak Tuhan menjadi? Saya balik, bisa nggak Tuhan menjadi rasul? Bisa. Oke. Bisa nggak rasul menjadi Tuhan? Tidak bisa. Oh, rasul apa ya? Rasul. Bingung dia. Kalau Rasul Yesus Kristus yang dibilang ini dalam Ibrani 1:3, Rasul Yesus Kristus dia bisa jadi Tuhan. Ya memang dia adalah Tuhan. Oke, Tuhan itu setelah menjadi rasul, apakah dia masih Tuhan? Dia masih tetap Tuhan. Jadi nggak menjadi rasul dong kalau dia tetap Tuhan. Ini masalah dia kan Masalahnya. dia itu maha segalanya. Kenapa kita yang batasi? Tuhan dan rasul itu beda atau sama? Kalau dia sebagai Yesus ya sama. Enggak, ini saya keluarkan dulu Yesus. Tuhan dan rasul itu sama atau beda? Kalau dia sebagai manusia ciptaan, berarti Saya nggak nanya manusia ciptaan, saya nanya rasul dan Tuhan itu sama atau beda? Rasul dan Tuhan beda. Beda ya? Ya beda. Oke. Kalau Yesus adalah rasul, apakah dia? Diam dulu. Tadi dia udah ngomong beda. Nah, kalau saat Yesus menjadi rasul, apakah Yesus adalah Tuhan? Iya, dia itu pribadi yang berbeda. Tadi bilang beda. Kan saya bilang tadi kalau kecuali Yesus itu pengecualian. Yo, kecuali ya udah. Saat Yesus menjadi rasul, siapa yang mengutus Yesus? Dia saat dia diutus ya dia menjadi utusan daripada Bapa sendiri. Oke, jadi Bapa yang mengutus Yesus menjadi rasul sekaligus Yesus adalah Tuhan, begitu? Betul sekali ya. Oke. Ada berapa Tuhan di sana? Masih tetap dia omnipresent, masih dia sendiri. Ada berapa Tuhan? Bapa mengutus Tuhan menjadi rasul. Ada berapa Tuhan? Memang dia sendiri. Bapa dan Yesus itu beda atau sama? Sama. Yakin? Iya.
Yang mati di tiang salib Bapa atau Yesus? Yesus secara daging. Bapa enggak mati. Tidak. Berarti waktu disalib Bapa enggak disalib. Tidaklah. Katanya tadi sama. Oh, ini sehakikat aja, bro. Dipisah-pisah dia kalau kesulitan. Memang itu sehakikat itu harga Lanjut mana mati. tadi? Lanjut mana tadi? Harga mati. Itu kata Tritunggal itu sudah harga mati bagi kita. Sehakikat itu udah harga mati, nggak bisa dipisahin lagi. Kalau nggak bisa dipisahin berarti bersatu kan, berarti bareng. Enggak, dia itu kan di surga Bapa, ya di dunia itu Yesus. Bapa di surga, di dunia Yesus. Iya, tapi Berarti dia beda. itu enggak, dia tetap sama. Rohnya itu sama. Waktu Yesus di dunia, Bapa di surga. Ya, betul. Nah, waktu Yesus di dunia Tuhan atau bukan? Sama, rohnya yang sama itu yang di Bapa di surga dan Tuhan juga bukan, ada dua. Kan yang satu di surga, satu di dunia tuh, dua-duanya Tuhan. sebenarnya pengertiannya nggak gitu, jumlah kayak gitu Terus dihitung kayak gimana? Berarti nggak dua, berarti satu. memang susah, agak susah. Sifat dan kuasanya itu sama loh. Itu keilahiannya itu adalah satu. Sifat dan kuasa itu. Artinya dia memiliki esensi yang sama, keilahian yang sama. Ini sama-sama gincu, Bang. Gitu. Ini sama-sama gincu, Bang. Satu di atas, satu di bawah. Nah, satu di atas, satu di bawah. Ada dua gincu, Bang. Walaupun sama-sama gincu, tapi ada dua, Bang. Satu di atas, satu di bawah. Nah, Yesus ini gimana? Satu di surga, Bapa di surga, Yesus di dunia. Ini ada dua Tuhan atau gimana? Yang sulit kalian mau terima itu kan pribadi, 3 pribadi ini yang sampai hari ini orang akan sulit untuk menghitung itu. Tapi kamu aja nggak bisa jelasin, gimana sih? Kamu bisa jelasin nggak? Maksudnya itu dua gencu itu sebenarnya itu 2 pribadi aja yang sama, satu pribadi tapi iya, ini sama-sama gincu, tapi ada 2, satu di atas, satu di bawah. Satu roh dia sama, dia adalah salah satu esensi yang sama. Kan kata Abang kan Yesus itu Tuhan di bumi. Ya. Bapa Tuhan di surga, berarti ada 2 Tuhan. Bukan 2. 1. Sehakikat gitu. Kita cuma pakai sehakikat. Ini juga hakikatnya sama, Bang. Ini hakikatnya gincu, ini hakikatnya gincu. Ada berapa gincu? 2 gincu. Benar, sehakikat ya. Iya, ini sehakikat, ini hakikatnya gincu. Ini hakikatnya gincu, tapi ada 2 gincu. Tetap satu itu sehakikat kok. Loh, Bang. Kalau Tuhan itu apa bilang hakikat, Yesus itu Tuhan, katanya hakikatnya Tuhan. Terus Bapak itu katanya Tuhan, hakikatnya Tuhan. Iya, hakikatnya Tuhan, tapi ada berapa Tuhan di situ, Abang? Tetap satu. Tetap satu, Bang. Kucing itu hakikat dengan Sang Bapa. Hitungannya tetap satu, nggak bisa dipisah. Hitungannya tetap satu. Oh, berarti tetap nggak bisa dipisah ya? Iya. Tetap nggak bisa dipisah. Oke, berarti Bapa sama Yesus nggak bisa dipisah. Iya, esensinya tetap sama, tetap keilahiannya dan sifatnya itu dan kuasanya sama. Nggak bisa ditinggal-tinggal ya. Jadi Bapak nggak mungkin meninggalkan Yesus ya. Tetap ikut serta. Berarti setiap apa yang dilakukan Yesus, Bapak pun juga ikut melakukan itu. Betul sekali. Oke, Bang. Sekarang Abang lihat ini ya, Bang ya. Sebentar aku buka data ya. Apa yang dilakukan Yesus, Bapak pun juga selalu ikut melakukan apa yang Yesus lakukan. Kita lihat ini, Bang. Oke, sebentar ya. Nih. Bang, Lukas 11:27 ini saya bertanya Alkitabiah ya, Bang ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ini Yesus menyusu kepada ibunya. Ya, ini Bapak ikut nyusu juga, Bang. Ini kalau orang nggak mengerti tentang manusia dan kodrat ilahi loh. Katanya kalau Yesus melakukan pekerjaan, Bapak pun ikut melakukan kerjaan apa yang Yesus lakukan. Tadi kan katanya gitu, Bang. Yesus itu dulu minum cucu mimi, Bang. Apakah Bapak minum cucu mimi? Saya sebagai manusia ciptaan, saya dibuat oleh reproduksi manusia.
Saya nggak nanya kamu, saya nanya Yesus sama Bapa. Katanya apa yang Yesus lakukan, Bapa pun melakukan itu. Secara kodrat manusia dia melakukan hal itu, tetapi Allah Bapa tidak. Oh nggak ikutan, nggak diajak, nggak diajak Bang. Tadi katanya kalau Yesus melakukan kegiatan yang Yesus kerjakan, Bapak pun juga melakukan itu. Tadi katanya gitu, gimana sih? Itu Allah itu. Saya nggak nanya, saya nggak usah Allah lagi kau. Tadi udah sepakat Theos. Ya, Theos itu roh katanya. Baik, saya nggak nanya, terserahlah. Mau Theosmu itu roh, mau Theosmu itu apa? Saya nggak mempermasalahkan itu. Itu iman Anda, silakan. Cuma di sini saya menagih statement Anda tadi, kata Anda bilang setiap apa yang Yesus kerjakan, Bapa pun ikut apa yang Yesus kerjakan. Oke, saat Yesus minum susu, berarti Bapak juga ikut minum susu. Jadi itu kodrat manusianya yang harus membutuhkan. Yang minum susu Yesus kan? Iya, berarti Bapak ikut minum susu. Katanya tadi apa yang Yesus kerjakan Bapak ikutan. Gimana sih? Giliran minum susu Bapak nggak ikutan? Kok bersera? Kok bersera? Kok bersera sih Bang? Genosisnya apa bentuknya itu Allah, dia berdiri sendiri. Allah lagi, oi. Mas, sorry, ya. Tuhan itu ya, Theos itu. Elohim aja Bang, Elohim. Elohim aja, panggilnya Elohim aja udah. Apa lagi nih, perjanjian baru, Campur dulu, biar dia berdua dulu. Ya lo campur dulu. Ini dari tadi memang Kristen gitu ya. Giliran kita ngobrol dia ikutan, giliran ditanya lelet, lemot, gak bisa jawab. Udah mending diem kau, gak usah ganggu orang diskusi. Oke, Bang Jiwa Baru. Oke, ya. Ya. Kenapa? Kok giliran Yesus nyusu kok macet, kok bersera? Katanya apa yang Yesus lakukan, Bapak ikut lakukan. Bapak ikut nyusu. Keilahiannya dia, bukan keilahiannya Allah itu yang. Kebapaannya yang saya tanya. Tadi katanya Bapak, tadi jelas loh Bapak katanya. Betul. Ya, Yesus dan Bapa adalah satu, tetapi dalam keilahiannya. Tadi katanya setiap apapun yang Yesus lakukan, katanya. Dalam kodrat sebagai manusia, dia tidak melakukan itu. Allah tidak melakukan hal itu. Nggak usah Allah, Bapak. Theos itu tidak melakukan hal itu. Berarti nggak ikutan, nggak asik dong. Tadi katanya apa yang Yesus lakukan, Bapak ikut lakukan, ikut mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Giliran gini, Bapak nggak ikutan. Gimana sih? Nggak konsisten. Kedagingannya itu yang harus lahir sebagai manusia. Yesus iya, dia udah lahir Bang, dia minum susu. Tuhan, minum susu. Dia udah lahir, dia minum susu. Katanya apa yang Yesus lakukan, Bapak ikut lakukan. Gitu loh, gimana sih? Gak maju-maju nih diskusi. Ya untuk dia bisa hidup, Yesus bisa hidup secara natural. Iya, berarti Bapak ikut ya Bang ya. Berarti Bapak ikut nyusu ya. Ya dia harus menyusui. Iya, Bapak ikut nyusu. Oh, tidak, kalau Allah Bapak tidak, dia hanya. Kemana Bapak nggak ikut nyusu? Kok tumben nggak ikutan? Tadi katanya apa yang Yesus kerjakan Bapak ikutan. Kok giliran nyusu Bapak nggak ikut-ikutan nih, ngapain aja nih Bapak nggak ikutan? Kemana dia? Katanya ikutan apa yang Yesus kerjakan. Tidak, Allah tidak melakukan pekerjaannya secara fisik kayak gitu, secara daging tidak. Katanya tadi apapun yang Yesus lakukan. Ini kalau untuk tugas dan pekerjaannya, pesan-pesannya untuk berlepasan. Berarti dulu waktu Yesus minum susu ini Bapaknya berlepasan dari Yesus. Oh iya, tidak ada. Berlepasan. Berarti berarti secara roh. Berarti Yesus waktu minum susu nggak ada rohnya, mati. Dagingnya, kita ini daging ini kan yang buat. Katanya tadi secara roh, Bapak secara roh. Kalau berlepasan rohnya lepas, mati dong Bang. Kalau manusia nggak ada rohnya gimana sih? Tapi kan bukan roh yang. Masa ada mayat mimin? Masa mayat minum cucu Mimi agile lundro? Yang bener aja dong Bang Jiwa Baru. Roh tidak menyusui loh. Masa roh menyusui roh? Bapak tidak menyusui. Bayi itu bisa minum susu. Kalau rohnya masih di dalam tubuhnya Bang. Kalau dia udah nggak punya rohnya, tinggal jasad, mati, mayat dong. Masa mayat minum susu? Gimana sih? Masih ada rohnya itu di dalamnya. Tapi bukan roh yang nyusu kan? Masa roh nyusu? Kan di dalam tubuhnya Bang. Ini sekarang Abang ngomong sama aku, roh Abang ada di Abang apa udah di koit, udah mati? Tetap di tubuh Abang.
Iya kan? Iya dong. Masa ngomong sama hantu? Harus netek, harus menyusui. Ya kan? Iya, terus berarti Bapak ikut nyusu. Rohnya itu roh Allah tidak. Roh kita itu tidak nyusu. Fisik Roh kita, Allah, roh Allah, roh Tuhan. daging kita. Roh Tuhan itu ada di mananya Yesus sih? Roh Tuhan itu ada di mananya Yesus sih? Di dalam tubuh Yesus kan? Dalam diri Yesus itu Allah roh Allah. Nah, berarti waktu Yesus itu minum susu, Yesus kan masih hidup kan? Berarti masih ada rohnya. Masa kita nggak bisa bedain manusia apa roh sama daging ini? Iya, kan ada rohnya kan di dalamnya kan? Berarti Bapak ikutan kan? Itu bedanya nggak masa logikanya gimana roh itu? Gimana lo logikanya lo? Tadi katanya ikutan. Terus kamu bilang tadi Bapak itu yang roh di dalam tubuh Yesus. Kalau dia hidup, dia minum susu, otomatis rohnya juga masih di dalam tubuhnya. Berarti Bapaknya minum cucu Mimi. Bukan rohnya itu yang minum susu, Natalia yang cantik ini. Nggak mungkin. Iya, tapi roh kan ikutan kan. Nggak mungkin lah rohnya gentayangan. Gimana sih? minum, tapi dagingnya itu loh. Ini kan sederhana sebenarnya kita mau mengerti, paham ini. Aduh, kamu itu nggak paham. Kamu itu nggak paham. Daging dan roh itu beda. Daging nggak bisa minum susu. Saya nggak beda-bedain mana daging mana roh. Saya tahu itu mereka berbeda. Daging beda, roh beda. Saya tahu. Itu kenapa? Cuma manusia yang bernama Yesus waktu bayi, waktu dia bisa minum susu, otomatis dia itu hidup kan? Kalau hidup berarti rohnya itu masih di dalam tubuhnya. Masa nggak nyantol sih? Betul. Ya rohnya masih dalam tubuhnya lah. Katanya rohnya itu roh Bapa. Bapak ikut nyusu lah berarti. Apakah roh Gimana itu sih? butuh air? Loh, saya nggak nanya roh butuh air. Ikut nyusu apa enggak tuh Bapak? Tapi kenapa bilang Saya tidak sedang membicarakan kebutuhan. Saya sedang tidak membicarakan kebutuhan. Saya membicarakan tentang konsistenan. Tadi yang kamu bilang Bapa dan Yesus tidak mungkin dipisah. Bahkan Bapa itu adalah roh yang di dalam tubuh Yesus. Yes. Nah, ya udah. Di saat Yesus itu melakukan pekerjaan dan kamu bilang Bapak selalu ikut apa yang Yesus kerjakan, ya udah berarti fix Bapak juga minum cucu Mimi dong, minum susu dong. Fisiknya beda, nggak bisa dia itu dunia. Roh Bapak itu roh itu nggak ada hubungan dengan fisik manusia. Apa yang katanya Yesus rohnya di dalam tubuh. Tubuh itu fisik nggak? Tubuh itu fisik nggak? Iya, tapi Allah tidak ada hubungan dengan katanya fisik. tadi roh. Tadi katanya Bapak itu roh. Dan roh Bapak itu ada di dalam tubuh Yesus. Iya, betul. Sedangkan tubuh Iya. Yesus itu fisik Yesus. Tubuh yang sedang minum cucu Mimi. Cumi ini berarti Bapak juga ikutan kan? Kok nggak maju-maju Roh diskusi? yang minum susu kan? Ya terus Bapak kemana kalau nggak ikutan? Bapaknya ngapain kalau nggak ikutan? Dia diam di dalam rohnya Yesus itu. Dia nggak minum susu itu. Roh Allah itu. Dia ngapain? Ya tuh Bapak ngapain kalau nggak ikutan? Nggak bisa. Lo ketawa, dia ketawa guys. Enggak, Ketawa. antara roh dan daging ini enggak. Tapi Bayangin apa dia ketawa? entitas yang berbeda. Dia satu bentuk yang berbeda kodratnya. Iya berbeda, makanya kalau kamu tadi bilang ternyata Bapak nggak ikutan nyusu, berarti Bapaknya ngapain? Nggak Giliran minum bisa, susu nggak ikutan, gimana sih? Yesus itu berdiam roh Allah, tapi soal dia makan dan minum Allah lagi Bapak Tuhan, woi. gimana ini? Roh itu kayak setan itu masa bisa minum susu, bisa makan? Kayak setan, kayak setan jare. Kata kamu tadi rohnya itu kan di dalam tubuh Yesus loh. Gimana sih? Ya udah tadi katanya rohnya di dalam tubuh Yesus kan? Ya, Tubuh Yesus ini kan minum susu kan? Dia nggak butuh makanan, roh itu Saya nggak butuh nanya susu. rohnya butuh atau enggak. Saya nggak nanya rohnya butuh susu atau enggak. Saya nggak nanya itu, Pak. Saya nggak nanya itu. Nggak ada esensinya untuk keilahian dia untuk makan minum, nggak ada loh Allah loh, nggak ada. Bapak. Dia nggak butuh itu makan minum, Allah itu nggak butuh itu semuanya. Bapak nggak butuh itu semua. Bapak, oh sorry. Bapak nggak butuh itu semua. Iya, yes. Tapi Bapak ada di dalam tubuh Yesus, sedangkan tubuh Yesus itu membutuhkan susu. Iya, betul. Nah, Bapak ikut berarti. Rohnya tidak. Rohnya ada di mana waktu Yesus nyusu? Rohnya Yesus ada di mana? Saja, kan? Waktu Yesus nyusu di dalam tubuhnya ada rohnya nggak?
ada roh Allah, Ya roh udah Bapa. ikutan, loh kan roh Bapak lagi, ya udah ikutan. Clear berarti. Lanjutlah yang lain, ganti tema lah. Ah, ini terus dari tadi Oh udah. iya, itu dah nggak bisa itu roh itu minum susu. Loh kok Bagaimana nggak? Ya berarti ngapain kalau Bapak nggak ikut nyusu ngapain? Bapak ngapain kalau Bapak nggak ikut nyusu? Hah, Ya ngapain rohnya Bapak? berdiam untuk Dia tugas-tugas, diam-diam aja, dia lihat. Dia diam-diam aja, dia liatin. untuk visi misinya. Dia bukan hanya sekedar makan minum itu roh itu jiwa Allah itu. baru Ya. jangan masuk komal iblis. Bapak Wih, jadi komal iblis. Ini komal sampah ini. Siapa yang penghina iblis? ini, Siapa yang iblis? penghujat. Siapa yang iblis? Siapa yang iblis? Siapa yang iblis? Siapa yang iblis? Loh, kok turun dia? Di-kick kah dia? Saya bangga ya kalau oten-oten panas terus bilang saya iblis, itu saya bangga loh. Kenapa? Karena hanya iblis yang pernah mampu menculik Tuhannya. Berarti saya keren, hebat saya. Ya, hebat berarti saya kalau mampu menculik Tuhannya. Oke, lanjut ya Pak, jiwa baru ya. Lanjut Pak jiwa baru. ya itu asumsi saya ya. Artinya ya yang jelas kodrat Allah dengan kodrat Yesus itu Bapak. kodrat itu beda itu dah. Sinyal siapa ini? Sinyal. Gimana Pak? Ulangin Pak. Saya mungkin ini. Ya gimana Yang Pak? jelas kodrat Bapa di dalam Yesus, dalam roh itu beda dengan kodrat manusianya yang ada di Yesus Kristus. Tetapi roh yang ada di dalam Yesus itu roh Bapa yang ada dalam Yesus. Theos itu yang ada, dia tidak membutuhkan makan minum, itu theosnya itu Tuhan Iya, dia itu nggak yang ada dalam butuh. Yesus. Tidak butuh sama sekali, dia hanya menghidupkan saja, dia sebagai kehendak dari Allah itu yang ada di situ. Aduh, Allah lagi. Oish. Theos. Aduh, ya maaf ya. Theos, ya. Jadi roh Theos itu ada di dalam tubuh Yesus. Ya, Dan Yesus minum susu, tapi sayangnya katanya nggak diajak-ajak nih Bapak nih. Ya Bapaknya cuma ngeliatin. Hah? fisiknya manusia, dagingnya manusia itu masa nggak bisa dibedain loh. Ini gimana Natalia? Loh, Natalia kan ini. dagingnya dia kan hidup, tubuhnya kan hidup. Kalau tubuh hidup itu ada rohnya di dalam, Pak. Tidak bisa. Loh, tapi kan rohnya di dalam tubuhnya, Pak. Tapi roh kan nggak makan loh. Iya, dia roh nggak makan, tapi roh ada di dalam tubuhnya, berarti ikutan kan? Roh nggak butuh susu. Loh, Gimana Pak. ini? Pak, saya Pak lagi ngomong sama Bapak, roh saya pun ada di dalam tubuh saya, ikut kegiatan saya live. Gak mungkin roh Dia saya ngomong sudah roh. gentayangan. Dia ngomong roh nggak butuh susu. Bisa ke situ ya. Roh Bapa kan, roh Theos itu kan, roh Tuhan kan ada di dalam Yesus. Berarti Bapak Itu nggak maksud jadi saya. ikut-ikutan nih, apa yang Yesus kerjakan Bapak nggak jadi ikutan nih? Dia menyatu. Loh kan menyatu, yuk bersama lah kalau menyatu. Gimana sih? Ya menyatu itu nggak berpisah Pak, betul nggak Pak? Pak, menyatu itu nggak berpisah, betul nggak? Menyatu itu ya menyatu sama, tapi secara Nggak, fisik menyatu itu berpisah atau tidak? tidak. Tidak berpisah. Oke, tidak berpisah ya. Ya. Oke, berarti kalau Yesus berada di Yerusalem, Bapak berada di Yerusalem itu menyatu atau berpisah itu Pak? Tetap menyatu dia. Menyatu. Berarti kalau Yesus di Yerusalem, berarti kalau Yesus di Yerusalem, Bapak juga di Yerusalem, betul? Tetap dia roh Bapa itu masih tetap ikut ada dia sendiri kan. Oke, kalau Yesus berada di tiang kayu salib, berarti Bapak juga berada di tiang kayu salib, betul? Iya. Nah, gitu dong. Lanjut, Dinda Natali. Udah betul iya tuh katanya. Iya, berarti ya Yesus nyusu, Bapak ikut nyusu. Wah. Au. Nggak bisa Lo gimana sih? mengerti, nggak seperti itu. Aduh. Kenapa kok jadi gitu sih? Tadi udah ditanyain Bang Ardi, konsisten semua lo dia jawab ya. Yesus di Yerusalem, Bapak di Yerusalem, Yesus disalib, Bapak disalib. Giliran nyusu, Bapak nggak ikut-ikut. Kasih nggak? Ya harus konsisten, Pak. Ketika gini ya, gini Pak. Tangan saya dan juga tangan kiri saya dan tangan kanan saya ini menyatu dalam tubuh yang sama, yaitu
tubuh saya, kan begitu kan Pak. Ketika saya ke WC, maka tangan kanan saya dan tangan kiri saya juga ikut ke WC, betul nggak? Betul. Nah, oke, betul kan? Sepakat kita. Yuk. Kalau saya berenang, berarti tangan saya juga ikut berenang kan? Jelas lah, semua tubuh itu ikut masuk. Iya, betul sekali Pak. Yaitu kalau Yesus dan Bapa itu menyatu itu kan nggak berpisah, betul nggak? Menyatu? Tidak berpisah kan? Yang namanya menyatu mana berpisah? Gimana sih? Betul kan? Oke, berarti ketika Yesus minum susu, Bapa tidak berpisah dari Yesus yang minum susu, betul nggak? Saya ulangi lagi ya. Ketika Yesus minum susu, berarti Bapa tidak berpisah dari Yesus yang minum susu, betul? Tetap tidak. Rohnya itu tidak akan berpisah dengan Yesus. Iya, berarti kan ikut minum susu. Tidak bisa. Fisiknya itu tidak akan minum susu. Rohnya itu tidak. Maksudnya rohnya itu tidak minum. Fisiknya yang minum. Fisiknya iya, tapi kan tidak lapar gitu kan, tidak haus. Dagingnya. Iya, maksudnya kan, tapi kan gini loh Pak, maksudnya berarti Bapak juga kan menyatu dengan Yesus. Ketika Yesus minum susu, Bapak ikut minum susu, kan begitu logikanya. Gimana? Betul nggak? Gimana? Iya ya, gimana ya? Gimana ya Dinda ya? Kita nggak bisa bedakan pikiran kita dengan yang kita makan itu sama, nggak bisa menyatu. Maksudnya secara fungsinya nggak seperti itu kayaknya. Nah, terus gimana kalau nggak gitu Pak? Masa kalau kita ingin makan, roh kita juga ingin jadi makan, menikmati. Nggak adilnya gini loh, nggak adilnya gini loh. Ya, nggak adilnya gini loh. Tadi katanya semua yang Yesus kerjakan, fisik, roh itu tidak makan. Katanya gini loh tadi, apa yang Yesus kerjakan, Bapak juga ikut kerjakan. Dikonfirmasi, Yesus di Yerusalem, Bapak di Yerusalem. Yesus disalib, Bapak disalib. Giliran Yesus minum susu, Bapak nggak diajak, kasihan. Kan repot. Ya berarti ya harus konsisten Pak Jiwa Baru. Ketika Anda mengatakan apa yang dikerjakan Yesus maka itu dikerjakan Bapak, kan begitu kan? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Maaf, ini signal saya atau ngelek ini? Oh enggak, aman Pak, aman. Sinyal Bapak di sini aman Pak. Sinyal Bapak di sini aman. Oke apa ya? Oh iya. Monitor Pak. Aman kok. Ya udahlah, kita sapa dulu ya Pak Frans. Halo, Islam atau Kristen Bapak? Ya halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak Islam atau Kristen? Katolik. Oh Katolik, baik Pak. Di-mute dulu ya, saya sapa yang lain dulu ya. Ya siap. Tuan siapa nih? Tuan Datuk Kristen tadi kan? Yap, welcome back. Oke. Mr. Telur. Alamak. Mr. Telur. Halo. Halo Pak Telur. Gua aja gak ngomong dia biasa. Ya udah, siap tadi. Ya, ternyata Mr. Telur nggak. Oke. Gimana Pak Frans, atau mau tema yang baru atau gimana ini Pak Frans atau Pak Tuan Datuk? Silakan. Gimana Dinda Natalia, atau mau tema yang baru atau lanjut? Gimana? Ganti aja yang lain nggak apa-apa, kan udah clear juga di situ, udah macet, berserak udah Pak Jiwa Baru. Serak.